Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, dan semoga kita yang taat padanya hingga akhir zaman. Amin. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, saya Winnie Nur Puji beserta rekan saya Inayah Septiani. Di sini kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang epistemologi Barat 1, relasi bipolar antara mazhab rasionalisme dan mazhab empirisme. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelum kita membahas mazhab rasionalisme dan mazhab empirisme, kita harus mengetahui dulu pengertian dari epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya epistem atau pengetahuan, pengkajian, karakteristik, pengetahuan, sumber, nilai, metode, dan batas-batasnya, yang merupakan studi filosofis tentang asal, struktur, metode, kesohihan, dan tujuan pengetahuan. Menjawab segala pertanyaan tentang hakikat ilmu, meneliti ilmu yang telah ditelaah, dan juga mengetahui tentang wujud dari objek tersebut. Dari awal, para filosofis tidak memusatkan perhatian pada epistemologi karena mereka lebih memusatkan perhatiannya pada apa yang mereka teliti, seperti Socrates yang lebih memusatkan pada alam, Heraklitus pada indera, dan juga Parmenides yang lebih memusatkan perhatian kepada akal. Rasionalisme. What is mean by rationalism? Can anyone answer? Oke, kita bahas ya. Jadi, paham rasional ini adalah paham yang menentukan pada akal, di mana akal merupakan sumber pengetahuan utama. Tokoh-tokoh dalam rasionalisme ini ada René Descartes, Leibniz, Spinoza, dan Christian Wolff. Meskipun pada dasarnya, paham ini sudah ada sebelumnya yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles. Mazhab rasionalisme modern yang dikemukakan oleh René Descartes mengatakan bahwa filsafat pengetahuan bukanlah tentang bagaimana cara kita tahu, tapi tentang bagaimana kita menemukan sebuah kekeliruan, karena kekeliruan ini bersifat universal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan, karena sesungguhnya kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah Septiani. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Teh Winnie Nur Puji, yaitu tentang empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu empiria, yang berarti pengalaman. Aliran ini muncul di Inggris, yang awalnya dipelopori oleh Francis Bacon pada tahun 1561 sampai dengan 1626 Masehi. Empirisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi dan atau penginderaan. Berbeda dengan rasionalisme yang menjadikan akal manusia sebagai sumber dan penjamin kepastian suatu kebenaran pengetahuan manusia. Aliran empirisme dinisbatkan kepada beberapa tokoh filsafat barat, di antaranya Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley, dan David Hume. Hobbes menganggap pengenalan intelektual tidak lain dari semacam perhitungan, yaitu penituk penggabungan data-data indrawi yang sama dengan cara berlainan. Di sini, Hobbes ingin menegaskan bahwa
konsep-konsep spiritual tidak relevan bagi filsafat, sebab tidak terdapat dalam pengetahuan. Berdasarkan asumsi itu, Hobbes berpendapat bahwa pengetahuan harus didasarkan pada pengalaman dan observasi. John Locke memperkenalkan teori tabula rasa sebagai pijakan aksiomatik dalam teori filsafatnya. Menurut teori tersebut, pada mulanya manusia lahir dalam keadaan kosong dari pengetahuan. Kemudian, pengalamanlah yang mengisi jiwa manusia sehingga memiliki pengetahuan. Tokoh empirisme lainnya adalah Berkeley. Berkeley merancang teori yang dinamakan immaterialisme berbeda dengan Locke yang masih menerima adanya substansi di luar kita. Bagi Berkeley, yang ada hanyalah pengalaman dalam roh saja. Menurut Hume, seluruh isi pemikiran berasal dari pengalaman yang ia sebut dengan istilah persepsi. Dalam pandangannya, persepsi terdiri dari dua macam, yaitu kesan-kesan dan gagasan. Filsafat Hume secara garis besarnya merupakan reaksi atas tiga hal. Yang pertama, melawan rasionalisme, terutama berkaitan dengan ajaran tentang ide bawaan yang dipakai sebagai landasan kaum rasionalis dalam usahanya memahami realitas. Yang kedua, reaksi dalam masalah religi yang mengajarkan adanya aksioma universal sebagai hukum kausalitas yang dapat menjamin pemahaman manusia akan Tuhan dan alam. Yang ketiga, melawan empirisme. Locke dan Berkeley yang masih percaya pada adanya substansi, meski dalam beberapa aspek ia menyetujuinya. Madhab empirisme modern, menurut Beckham, pengetahuan tidak akan mengalami perkembangan berarti selama ia tidak mempunyai kekuatan dan dapat membantu manusia merubah kepada kehidupan yang lebih baik. Francis Bacon menulis dalam bahasa Inggris yang artinya pengetahuan adalah kekuatan. Ia bukanlah suatu pendapat, melainkan suatu pekerjaan untuk dilakukan. Dan saya bekerja bukan untuk meletakkan pondasi ajaran apapun, melainkan meletakkan pondasi kegunaan dan kekuatan pengetahuan. Dengan pendapat ini, Francis Bacon menunjukkan dirinya sebagai penganut empirisme positisme yang menolak logika, sehingga tidak dapat digunakan untuk melahirkan pengetahuan. Baiklah teman-teman, dari materi yang telah kami sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak kurang dari 20 abad lamanya, para filosof tak henti-hentinya memikirkan tentang realitas, mulai dari Thales sampai Thomas Kuhn. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dengan seabrek problem yang mengitarinya selama itu pula, berbagai temuan mewarnai percatuan dunia. Temuan-temuan ini telah mendorong filosof barat modern untuk memikirkan bagaimana manusia mendapatkan pengetahuan. Inilah yang dimaksud dengan persoalan-persoalan epistemologis. Pengetahuan yang didasarkan kepada kebenaran a prioratio ini mendapat sanggahan dari madhab empirisme John Locke yang menurutnya seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman, bukan dari ide-ide bawaan a priori. Gagasan epistemologi berikutnya adalah sintesa rasionalisme dan empirisme oleh Immanuel Kant dengan memunculkan fenomena dan noumena. Setelah Kant, muncul pemikiran epistemologi positifistik auti Comte dengan menggabungkan deduksi rasional dan induksi empirik sebagai satu-satunya paradigma yang dapat dipegang untuk menghasilkan pengetahuan yang benar. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kami masih dalam proses belajar. Teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.